Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Ibu moderator sekaligus koordinator daripada Global Research Community yang kita muliakan. Kemudian seluruh narasumber yang berhadir dan dosen FEBI ya maupun non FEBI yang berhadir, mahasiswa atau civitas akademika global yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan sedikit ya, karena waktu kita 1 jam semua, kegiatan acara 1 jam terkait mungkin publikasi ya. Dalam hal ini saya men-sharing, walaupun sifatnya publikasi, tapi bagi mahasiswa ya sama, ini riset jurnal dan di prodi kita di Fakultas Ekonomi kan ada syarat bisa lulus dengan menggunakan jurnal. Jadi modal ini bisa digunakan untuk jalur tersebut. Meskipun juga dalam bingkai sama, penelitian skripsi juga sama. Baik Bapak Ibu, kami coba share sedikit. Nah, ini hasil karya pertama yang kami sharekan, itu di Scopus. How do Mozaki pay professional zakat? The qualitative inquiries using the Bloom model. Ini karya pertama saya, dibimbing oleh dosen UIN Sunan Kalijaga. Yang mana sebelumnya artikel ini Bapak Ibu ditolak di sejumlah Sinta 2, nggak ada yang mau terima. Karena kalau mendengar Sinta 2 ekonomi itu biasanya mereka tidak mau kalau kualitatif. Belum lagi membaca ada novelty atau tidak, tapi langsung tidak menerima dengan rekomendasi mereka ingin meningkatkan status akreditasi jurnalnya ke Scopus, sehingga menolak jurnal ini. Nggak tahu ternyata alhamdulillah jurnal kita dipublikasi di Scopus juga gitu kan. Dan ini sekarang sudah naik peringkat menjadi Q1 ya. Nah, Q1. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya. Bahasanya ini kok nggak salah dulu Bu Juli lah yang translate ini. Pokoknya Bu Juli beberapa artikel kami, beliau tahulah pekerjaan saya kan. Apa yang saya tulis kan. Nah, tapi saya nggak share yang ini Bapak Ibu, agak supaya mudah dipahami. Saya share yang versi Indonesianya. Bu Fiska diingatkan nanti pas 10 menit atau 12 menit ya, biar nggak terlalu panjang nanti. Walaupun ini bahasannya panjang, tapi kita bisa lanjut di seri berikutnya nanti. Mungkin saya fokuskan dulu di pengenalan abstrak saja, supaya nanti Bapak Ibu bisa langsung, mungkin malam ini bisa jadi terus abstraknya, walaupun penelitiannya belum dibuat. Bagaimana cara membuat abstrak tapi penelitian tidak dibuat? Ya ditebak-tebak saja dulu. Hasilnya seperti apa? Kan bisa penelitian itu digambarkan hasil. Bagaimana mereka membayar zakat? Jadi penelitian ini kualitatif, saya menulis tentang bagaimana orang itu mau membayar zakat. Nah, ini tulisan terbaru itu yang sedang saya proses adalah bagaimana mereka tidak membayar zakat. Jadi simple ya, cuman simple aja itu kenapa dia bayar zakat gitu aja kan. Cuman bedanya apa kok bisa dipublikasi di jurnal? Bedanya Bapak Ibu adalah penggunaan teori ya. Inilah kita lihat bedanya. Jadi teori yang kami gunakan adalah model Bloom. Yang belakangan saya ketahui, ini nggak di awal, belakangan saya ketahui bahwa Benjamin Bloom ini adalah tokoh daripada pendidikan ya. Tokoh pendidikan yang sering digunakan di tarbiyah atau fakultas keguruan. Benjamin Bloom itu kan, termasuk dalam penyusunan OBE itu kan ada Bloom model ya. Nah, jadi Bloom ini ada menciptakan teori perilaku. Jadi teori perilaku ini Bapak Ibu ada banyak dan umumnya di jurnal-jurnal menggunakan Adzen, namanya Adzen ya. TPB ya, Theory Plan of Behavior, gitu-gitulah TPB. Nanti ketik aja TPB, Theory of Plan Behavior, ya betul. Nah, umumnya mereka menggunakan variabel itu dan kuantitatif. Saya bocorkan sedikit kan. Artinya kalau Bapak menggunakan teori TPB pakai kualitatif itu juga berpotensi untuk dipublikasikan. Atau menggunakan perilaku dengan teori-teori yang lain, teori perilaku yang lain. Artinya Bapak Ibu, naskah saya ini kalau saya hilangkan Bloom-nya, saya tulis dengan teori yang lain,
itu juga berpeluang untuk dipublikasikan. Atau bukan saya yang tulis, Bapak Ibu yang tulis, ya bisa juga. Pak, kenapa harus zakat? Perbankan bagaimana? Sama. Jawabannya sama. Bagaimana mereka menggunakan bank syariah? Sama. Cari di literatur review, kalau belum ada menggunakan teori Bloom, itu bisa gunakan teori Bloom. Atau sudah banyak menggunakan teori Bloom, pakai teori yang lain, teori perilaku yang lain. Nah, kemudian teori Bloom ini adalah ada sikap, pengetahuan, tindakan. Sikap, pengetahuan, dan tindakan. Inilah yang saya turunkan, cari indikatornya. Sikap itu apa, pengetahuan itu apa. Dari indikator dipindahkan menjadi, kalau di kuanti tadi Pak Rivial itu kuesioner ya, identik dengan kuesioner. Tapi kalau di kualitatif identik dengan daftar wawancara. Ya, daftar wawancara. Nah, tujuan. Di sini langsung nampak ya. Studi sebelumnya dalam konteks zakat profesi masih sangat sedikit. Beberapa penelitian yang ada mayoritas menggunakan kuantitatif dengan hasil yang bersifat general dan tidak mendalam. Kalau kuanti kan kelemahannya menjeral tapi tidak mendalam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengungkap perilaku menggunakan zakat profesi, menunaikan zakat profesi secara komprehensif dengan pendekatan teori Bloom. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca naskah ini keseluruhan, Bloom ini nggak lepas dia. Di judulnya ada, di abstraknya ada, latar belakang ada, teori ada, di hasil ada, sampai kesimpulan belum terus. Ini pengalaman bagi mahasiswa kan. Judulnya lain gitu kan, latar belakangnya teorinya lain, nanti di bab 2 yang harusnya menjelaskan teori secara rinci yang disebutkan di judul, itu lain lagi. Nanti bab 4-nya penelitian terdahulunya, ya ketika diadu dengan penelitian dahulu yang lain lagi yang nggak ada di sebelumnya. Jadi ini harus diluruskan. Desain penelitian ini menghimpun data primer melalui wawancara mendalam dengan 5 informan. Cukup cuma 5 informan, Bapak Ibu semuanya. Teknik analisa data dilakukan dengan spiral analysis, yaitu dengan pengorganisasian data. Ini tekniknya Bapak Ibu. Ya, ingat kata kunci kualitatif, jangan deskriptif saja, tapi harus ada pendekatan apa yang digunakan. Carilah kan, apa spiral analysis atau apa gitu kan, yang ada menunjukkan bahwa agak canggih sedikit lah penelitian kita gitu kan. Jangan hanya sebatas deskripsi. Finding temuannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Bloom dapat mengakomodir perilaku muzaki dalam menunaikan zakat profesi. Dibuktikan oleh pertama dari sisi kognitif domain, ini yang tadi ya, yang 3 tadi. Perilaku menunaikan zakat profesi didorong oleh memori masa lalu. Itu temuan saya Bapak Ibu. Ini sudah masuk temuan finding. Ini kan bisa. Saya kira dalam kasus perbankan atau wakaf itu sama. Memori masa lalu maksudnya adalah dia dalam hal pengetahuan, kognitif domain itu kan pengetahuan. Seseorang itu mengetahui zakat itu ternyata dia bayar zakat sekarang ini gara-gara dulu pernah tahu gitu. Itu temuannya. Bukannya memang kayak itu Pak, memang ya seperti itu. Iya memang seperti itu, cuman karena sudah kita tuliskan gitu kan. Kita tuliskan. Kemudian dia mampu menginterpretasikan, kemudian kemampuan memahami prinsip zakat. Kemudian kemampuan mencari hubungan dan kemampuan menilai peran zakat melalui norma. Inilah temuannya untuk kognitif domain. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari hasil wawancara, Bapak Ibu. Diperoleh dari hasil wawancara. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Keterbatasan penelitian, praktik kita lewatkan. Original value, ini yang ditunggu-tunggu biasanya Bapak Ibu dari jurnal ya. Kalau skripsi juga ini sering ditanyakan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu zakat dalam hal studi perilaku muzaki menunaikan zakat, meskipun penelitian sebelumnya didominasi oleh penggunaan teori of planned behavior. Namun penelitian ini justru mengungkap sisi lain tentang perilaku muzaki dengan menggunakan teori Bloom. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Scopus ini mudah-mudah gampang itu kan. Kadang-kadang cuman sedikit saja kita tulis ya,
konsisten, insya Allah bisa dipublikasikan di Scopus. Baik, sebelum saya tutup, saya tampilkan sedikit Bapak Ibu temuannya itu kan, biar jelas ya. Nah, ini teori contoh temuan bagaimana. Ini penelitian tradisional Bapak Ibu ya. Ini nggak menggunakan SLR, Smart PLS, ya, SPSS. Ini pakai manual, pakai PowerPoint. Nah, ini temuannya nih untuk pengetahuan. Dan ini saya tulis ya manual. Nah, artinya tanpa ilmu bekal software apapun, Bapak Ibu bisa menulis jurnal Scopus. Pengetahuan menurut Bloom, indikatornya ada tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang paling bawah nih, tabel bawah nih, ini adalah dari Bloom. Yang tabel atas yang besar-besar, inilah temuan saya dengan kasus zakat itu tadi. Contoh memori masa lalu ya, kan saya tanya tuh ke informan, Bapak tahu zakat, bisa bayar zakat, tahu dari mana? Dari dulu tahu nggak? Nah, dia jawab, ya dulu saya pernah mengikuti seminar zakat. Nah, ini dia nih. Artinya pernah mengikuti seminar zakat adalah yang membentuk pengetahuan dia masa lalu. Kedua, pernah mengikuti proses kuliah. Saya pernah ikut kuliah. Saya pernah ikut kuliah. Yang ketiga, pernah diajarkan di Taman Pembelajaran Al-Quran. Ternyata TPA, Bapak Ibu, TPA itu mensuplai pengetahuan seseorang, dan ketika dewasa dia kaya dan bisa menjadi muzaki, dia menunaikan zakat gara-gara pengetahuan TPA. Jadi perlu kita pisahkan yang teori segini ya Bapak Ibu ya, teori segini, tapi temuan kita dalam kasus zakat itu bisa lebih luas daripada teori itu sendiri. Ya, kira-kira itu ya. Jadi teori kecil belum model, cuma 5 indikator, tapi kita bisa menemukan banyak informasi dari 5 indikator tersebut. Ini untuk pengetahuan. Ya, ini nggak saya bacakan semua Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih PDF-nya boleh, nggak masalah. Tapi ini cukup sederhana Bapak Ibu. Ini sikap ya. Contoh sikap. Tertarik dengan program Fakir Uzur di 66 desa. Jadi ada muzaki informan yang membayar zakat gara-gara tertarik program Fakir Uzur di 66 desa. Itu membentuk sikap dia untuk menunaikan zakat profesinya. Ketiga, tindakan. Ini tindakannya juga merasa lebih berkesan jika datang langsung, ada perasaan senang berjumpa dengan amil. Kenapa dia membayar zakat? Karena merasa lebih terkesan datang langsung, ada perasaan senang jumpa dengan amil, itu ada rasa senang, didoakan sama amil daripada bayar zakat secara online misalnya. Ini adalah tindakan dia nih, membentuk tindakan. Jadi Bapak Ibu, saya bocorkan sedikit bahwa ternyata ya judul saya ini bagaimana mereka membayar zakat itu bisa diaplikasikan ke mana-mana. Bisa diaplikasikan ke bagaimana mereka mengelola keuangan perbankan syariah, bagaimana mereka menunaikan wakaf, bagaimana mereka menunaikan kurban, gitu kan? Bagaimana mereka tidak mau menunaikan kewajibannya membayar pembiayaan, bagaimana mereka perbankan mau melakukan akad musyarakah, kan musyarakah kan jarang itu kan, mau perbankan, yang sering murabahah. Tapi kok mau gitu kan, itu yang perlu kita teliti. Karena di situ sudah ada unsur kerugian ya. Bank ingin juga menanggung rugi kalau konsep musyarakah atau mudharabah. Tapi kalau murabahah itu jual beli. Umumnya seperti itu. Bagaimana perbankan syariah langsa mau menggunakan akad musyarakah? Itu jawabannya kurang lebih kalau ditinjau dengan Bloom, ditinjau sikapnya, pengetahuan, dan tindakan. Demikian Bapak Ibu sedikit review pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ada 74 peserta hadir.